Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan rantai yang melibatkan konsep-konsep turunan parsial. Katakanlah kita punya suatu x ya, kita punya variabel x, di mana x itu akan sama dengan fungsi x fungsi t dan y sama dengan y fungsi t, z sama dengan f fungsi x y. Jadi punya dua peubah ya, yaitu x dan y. Nah, maka pertanyaannya adalah dz per dt itu berapa? Gitu. Dz per dt itu gimana cara mencari dz per dt? Gitu ya pertanyaannya. Nah, kita tahu bahwa x ini adalah fungsi t ya. Y itu juga fungsi t. Oke. Y ini punya fungsi t. Kemudian sedangkan z ini punya fungsi x dan y. Ya, sekarang pertanyaannya berapa sih diferensial dari z per dt ini? Ya, dz per dt itu berapa? Nah, kalau kita lihat di sini z itu kan fungsinya x dan y ya, tidak ada unsur t di sini. Nah, tapi kalau kita lihat lagi x dan y ini ya, x dan y ini ternyata punya fungsi t. Ya. Jadi kita itu menurunkan terhadap variabel yang ada pada fungsi ini gitu ya. Maka kita bisa membuat seperti ini ya. dz sama dengan dz per dt sama dengan do z per do t begitu. Do z per do x dikali dx per dt. Nah, kemudian do z per do y dikali dy per dt. Begini ya jadinya kalau misalkan mau cari dz per dt itu caranya seperti ini ya. Jadi pertama z nya itu kita turunkan dulu terhadap x ya kan. Z itu kan punya dua peubah ya, yaitu x dan y. Jadi kita turunkan terhadap x-nya dulu, berarti x-nya kita anggap suatu variabel, y-nya kita anggap konstan, sehingga y-nya itu ya akan konstan ya, yaitu konstan. Kalau misalkan y-nya itu berupa angka, maksudnya tidak ada y-nya itu tidak ada ini ya, y-nya itu tidak bergandengan dengan x, maka hasilnya akan 0 gitu ya. Kalau teman-teman lupa silakan silakan menyimak di video sebelumnya ya. Nah, setelah itu dikalikan dengan dx per dt. Nah, kenapa di sini do, di sini d ya? Kenapa di sini do, di sini d? Karena yang diturunkan parsialnya itu yang ini ya, z-nya aja. Tapi x-nya itu tidak kita turunkan parsial ya. Jadi x itu tetap kita turunkan terhadap t. X itu kita turunkan terhadap t. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, x sama dengan x fungsi t ya kan, berarti x ini hanya punya t doang gitu di dalamnya gitu. Ya kan? Makanya di situ bukan turunan parsial, yaitu melainkan turunan biasa ya. Makanya kita pakai d di sini, bukan do seperti ini. Oke, begitu ya. Sama juga dengan ini. Ya. Kenapa di sini kita pakai lambang do, sebelah kanannya kita pakai huruf D biasa? Karena ini Z-nya itu kita turunkan secara parsial ya. Jadi X-nya kita anggap konstan, Y-nya kita anggap suatu variabel yang akan kita turunkan. Sedangkan dy per dt di sini ya, sedangkan dy per dt di sini Y-nya itu karena Y itu adalah fungsi T, maka tinggal kita turunkan aja Y-nya terhadap T ya, karena tidak ada variabel lain selain T di dalam Y. Begitu ya. Ya. Kita coba mengerjakan contoh soal ya, supaya kita lebih mudah memahami konsepnya. Oke. Jadi andaikan kita punya Z sama dengan X pangkat 3Y, kita punya X sama dengan 2T, kemudian kita punya Y sama dengan T kuadrat. Pertanyaannya dz per dt. Oke, maka untuk menjadi dz per dt, z ini kan fungsinya x dan y ya. Dia punya dua
berubah, yaitu X dan Y, sedangkan X dan Y itu punya T di dalamnya ya, punya variabel T. Ya, sehingga konsep ini bisa kita pergunakan untuk permasalahan seperti ini. Seperti ini maksudnya. Ya. Oke, tinggal kita selesaikan do Z ya. Di dalam Z itu kita punya X dan Y, kita coba turunkan terhadap X-nya dulu, kemudian dikali dengan turunan X ya kan, karena X itu hanya punya fungsi T, karena punya T doang di dalam X ya, maka kita turunkan terhadap T aja dengan lambang dengan diferensial dengan apa sih namanya ini ya, dengan huruf T biasa ya untuk turunannya, sedangkan ini kita pakai do gitu. Tambah do Z kita turunkan terhadap Y, kemudian Y-nya itu sendiri kita turunkan terhadap T ya, sehingga turunan Z kita turunkan terhadap X dulu ya kan, berarti Y-nya kita anggap konstan, berarti Y kali 3x kuadrat Y ya kan, dikali dx per dt ya, dx per dt itu 2 ya, 2 ditambah do z per do y, z nya kita turunkan parsial dengan y terhadap y, berarti x pangkat 3, oke. Kemudian dikali dengan turunan y terhadap t, berarti 2t, sehingga dz per dt itu akan sama dengan 6x kuadrat y ditambah 2x pangkat 3t. Nah, begitu. Oke. Nah, kemudian di sini kan dia bilang x itu sama dengan 2t, y itu sama dengan t kuadrat. Ya udah, kita substitusikan nilainya. 6 ya, 2t kuadrat, y-nya itu t kuadrat. Oke, ditambah 2t pangkat 3 dikalikan dengan t, sehingga akan menghasilkan 6 kali 2 2 kuadrat 4 ya, berarti 6 kali 4 24 t kuadrat t pangkat 4 ditambah 2 kali 2 pangkat 3 8 kali 2 16 t pangkat 4 ya kan. Nah, berarti dz per dt itu akan sama dengan 40 t pangkat 4. Jadi ini jawabannya, dz per dt. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Tadi kan kita aturan rantainya untuk 2 variabel kan ya, yaitu X dan Y. Nah, bagaimana kalau seandainya aturan rantainya itu untuk 3 variabel? Bagaimana jika 3 variabel? Oke. Nah, sama saja sebenarnya, tinggal kita perluas aja gitu ya konsepnya ya. Jadi konsepnya kita perluas. Misalkan kita punya W sama dengan X kuadrat, Y tambah X, Z dengan X sama dengan apa ya, cos theta, Y sama dengan sin theta, dan Z sama dengan theta kuadrat. Jadi X, Y, Z itu adalah fungsi theta ya, fungsi theta. Ini fungsi theta. Oke, pertanyaannya adalah dw per dt saat t sama dengan pi per 3. Nah, oke, kita cari dulu nih turunan w terhadap t ya. Kita cari dulu. Nah, w ini kan fungsi ini ya, w itu fungsi x, y, z kan, ya kan. Dia punya x ya kan, kok dicoret salah. Dia punya x ya kan, punya x, dia punya y, dan dia juga punya z. Dia juga punya z. Ini tuh plus ya, ini tuh plus. Nah ya, jadi dia punya 3 variabel. Oke, sedangkan x, y, z itu adalah fungsi theta. Maka
Kita bisa menggunakan aturan rantai di sini tentunya. Kita turunkan dulu terhadap x, y, z-nya ya. Jadi do w per do x dulu ya, x. Berarti kita turunkan w terhadap x dan y z-nya kita anggap konstan. Dikali x dx per karena x itu hanya fungsi theta ya. Jadi x itu fungsi theta, maka kita turunkan terhadap theta. Gitu. Sama juga dengan yang lainnya ya, yaitu do w per do y ya. Kita turunkan terhadap y. Begini. Terus kita turunkan terhadap z. Oke. Nah, begini. Ya. Ya sudah, tinggal kita turunkan satu-satu ya. Yang ini kita turunkan, terus dikali dengan turunan ini, ditambah dengan turunan ini, dikali dengan turunan ini, dan seterusnya. Begitu. Oke. W kita turunkan terhadap X dulu. Ya, berarti Y sama Z-nya kita anggap konstan. Ya, berarti 2X Y tambah Z. Ya. Turunan X terhadap theta ini, apa? Turunan cos theta itu adalah min sin theta. Ditambah turunan parsial W terhadap Y, berarti X kuadrat ya kan, X kuadrat tambah 1, kemudian Y terhadap theta kita turunkan sin theta, turunannya cos theta. Ditambah turunan parsial W terhadap Z. Nah, berarti X ya, X ya kan, di sini nggak ada Z, berarti kita turunkan hasilnya 0. Ini Y itu sebuah konstanta, kalau kita turunkan terhadap Z kan jadi konstanta dianya, Y-nya berarti 0. Z kita turunkan terhadap Z, Z-nya 1, X-nya konstan, berarti X ya, benar ya, X. Selanjutnya dz per d theta 2 theta ya kan, ini theta kuadrat diturunkan jadi 2 theta. Oke, tinggal kita masukkan nilai xy nya ya, nilai xy ini ya. Maka kita akan peroleh min 2 cos theta kali sin kuadrat theta minus theta kuadrat sin theta tambah cos pangkat 3 theta tambah cos theta tambah 2 theta cos theta. Nah, kemudian ketika kan pertanyaannya kan dw per dt saat theta sama dengan pi per 3. Ya, dw per dt-nya ini udah kita peroleh, tinggal kita masukkan tetanya, nilai tetanya itu pi per 3. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman coba sendiri ya, kalau teman-teman masukkan tetanya sama dengan pi per 3 di sini ini tetanya semuanya, nanti teman-teman akan peroleh dengan melakukan operasi perkalian, pertambahan dan pengurangan, teman-teman akan peroleh hasilnya itu adalah min 1/8 minus pi kuadrat akar 3 per 18 tambah pi per 3. Begitu kira-kira ya.